Standar pembuatan obat tidak mensyaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemar-pencemar tersebut, ya. Nah, sehingga itu memang tidak dilakukan, ya. Namun memang selalu ada perkembangan, selalu ada kasus yang saya kira ini adalah sesuatu hikmah di balik ini adalah bahwa ini akan digunakan untuk memperkuat atau merubah sistem pengawasan pre dan post market yang ada. Penyakit gagal ginjal akut pada anak secara mengejutkan mewabah di tanah air. Masyarakat pun dibuat resah, terlebih bagi orang tua yang memiliki anak balita. Di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, seorang ibu kehilangan putri tercintanya yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Sebelum divonis gagal ginjal akut, Iframi Kahila, anak dari pasangan Marina dan Angga ini mengalami batuk dan diare. Untuk pengobatan awal di rumah, sang ibu memutuskan memberikan obat sirup yang dibelinya di apotek. Namun bukannya sembuh setelah meminum obat sirup, kondisi sang putri semakin lemah, tak bisa buang air kecil hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya setelah minum obat itu dia langsung lemah, nggak bicara lagi, nggak ngomong, nggak bisa kencing selama 2 hari, nggak ada kencing. Dan setelah itu dibawa ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit, ya dibilang sama dokter udah positif gagal ginjal. Kementerian Kesehatan mencatat per 1 November 2022, sebanyak 178 anak meninggal dunia dari 325 kasus yang ditemukan. Kasus tersebut melanda anak usia 0 hingga 5 tahun. Kita dalam posisi untuk melihat kaitan dari kejadian gagal ginjal pada anak yang sudah menelan begitu banyak kematian pada anak, ya, ada indikasi ini ada kaitannya disebabkan oleh sumber konsumsi obat sirup anak yang mengandung cemaran atau konsentrasi tinggi malah dari EG dan DEG yang didapatkan dari pelarut propylen glikol dan polyethylene glikol yang digunakan di dalam komposisi dari produk-produk obat sirup tersebut, ya. Sampai saat ini saya belum bisa menyimpulkan karena gini, penyebab gagal ginjal itu harus diteliti secara sahih, ya, harus diteliti secara kuantitatif, tidak hanya diteliti secara kualitatif atas dasar wawancara pasien, atas dasar temuan produk, atas dasar kronologis, itu tidak cukup. Namun harus diperiksa kadar serum di dalam darahnya. Kamis 20 Oktober, sebanyak 5 obat sirup telah ditarik dari peredaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM karena diketahui mengandung senyawa etilen glikol yang melebihi ambang batas. Selanjutnya pada 1 November 2022, BPOM menambahkan kembali daftar obat sirup yang dilarang dan ditarik dari peredaran usai melakukan perluasan sampling dan pengujian terhadap produk obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. Etilen glikol merupakan anggota dari keluarga glikol. Zat kimia tersebut bentuknya berupa cairan bening, rasanya manis dan mengental ketika dididihkan pada suhu 198 derajat Celcius. Tidak berbau dan bisa larut dalam air. Biasanya etilen glikol dipakai sebagai bahan baku resin plastik dan polyester yang digunakan untuk pembuatan wadah kemasan plastik dan tekstil. Etilen glikol juga sebagai penambah air radiator mesin mobil yang berguna untuk meningkatkan titik didih dan menurunkan titik beku cairan radiator.
Selain itu, ethylene glikol juga digunakan sebagai bahan baku tambahan pada pembuatan cairan rem, cat, tinta pulpen. Jadi sebagai bahan baku sudah jelas tidak boleh, tapi tentunya sebagai pelarut tambahan dimungkinkan DEG dan EG ada karena akibat dari proses senyawa sintetis kimia proses yang berlangsung sehingga bisa muncul sebagai pencemar. Menurut Vidi Setiawan dari Farmasi Indonesia Bersatu, diperlukan penelitian mendalam untuk mengetahui sebab akibat dari peristiwa yang merenggut sedikitnya 178 korban jiwa anak balita ini. Apakah karena cemaran ED dan DEG pada obat sirup atau faktor lainnya? Dosis letalnya adalah 1 sampai 1,63 gram per kilogram berat badan. Sangat besar. Kalau saya komparasikan, membutuhkan 116 botol obat sirup dengan dosis etilen glikol 10 kali lipat dari batas farmakope baru bisa menyebabkan kematian balita. Perlu 12 botol obat sirup dengan cemaran EG 2 kali lipat dari batas farmakope untuk membuat seorang balita perlu mendapatkan perawatan rumah. Jadi kalau cuma minum obat secara normal, saya kira cemaran itu tidak akan membahayakan, dan itu dibuktikan puluhan tahun itu baik-baik saja. Sebenarnya ethylene glikol memiliki tingkat toksisitas atau keracunan yang rendah. Namun ketika zat ini masuk ke dalam tubuh bisa mengakibatkan gangguan pada kimia tubuh, termasuk asidosis metabolik, yakni peningkatan asam dalam aliran darah dan jaringan yang dapat merusak organ tubuh. Organ lain yang bisa terdampak ethylene glikol yakni otak, ginjal, hati, atau liver. Dalam kondisi yang cukup parah, penderita bisa mengalami syok berat, gagal organ, sampai kematian. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan BPOM, ketiga industri farmasi yakni PT Yarindo Pharma Tama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Avi Pharma disimpulkan telah melakukan pelanggaran di bidang produksi obat dalam kesediaan cair dan sirup. BPOM pun meminta ketiga industri farmasi tersebut menghentikan kegiatan produksi obat sirup hingga pengembalian surat persetujuan izin edar semua obat sirup produksi mereka. Badan POM telah berkolaborasi dengan Barreskrim Polri melakukan operasi bersama semenjak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terhadap 2 industri farmasi yang diduga menggunakan pelarut ethylene glikol yang mengandung EG/DEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Pharma Tama yang beralamat di sini ya, Yarindo ya, Jalan Modern Industri di Cikande, Serang, Banten. Dan yang kedua, PT Universal Pharmaceutical Industry yang beralamat di Medan, ya, di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Lantas, apakah benar perusahaan farmasi yang disebutkan Badan POM melanggar peraturan yang berlaku? iNews File akan kembali sesaat lagi.